Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warsunat tiba'ah wa arinal batila batila warsunat tinabah. Amma ba'du. Yang pertama, mohon maaf ya, minta izin kepada bapak-bapak dan juga kepada ibu-ibu ya. Karena saya kalau enggak minta izin itu kan enggak enak saya. Kenapa? Wong saya bukan ustadz ya, dan juga bukan kiai ya. Kalau beliau-beliau ya itu kiai, itu menyai, itu ustadz ya. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kesempatan kali ini seperti biasa pengajian rutin setiap malam Jumat di majelis taklim zikrullah. Alhamdulillah. Dan juga kadang-kadang jemaahnya kalau lagi banyak banget ya, tapi kalau lagi sedikit sedikit banget. Ya, nggak apa-apa ya. Yang penting majelis jalan terus. Memang biasa. Kadang-kadang kan orang mempunyai kesibukan masing-masing. Kadang-kadang yang ada lagi kerja lembur, ya kan. Kadang-kadang juga lagi nggak enak badan. Ya. Apapun semua itu ya karena itu dengan izin Allah. Kita yang berada di sini juga dengan izin Allah ya. Apapun itu datangnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam Jumat seperti biasa majelis taklim ini mengadakan apa? Mengadakan yasinan. Terus apalagi? Tahlil. Apalagi? Kalau siang muslimatan. Alhamdulillah. Ya. Berarti kegiatan majelis taklim kita ini berjalan terus ya. Jangan sampai berhenti. Yang namanya kebaikan itu harus berjalan terus ya. Dan mudah-mudahan iman kita semakin naik. Ya. Kalau semakin naik alhamdulillah. Tapi yang dikhawatirkan itu kan semakin turun. Ya. Ada enggak yang makin turun? Alhamdulillah kalau ada ya. Sekarang saya tanya pada Bapak, ada nggak kira-kira yang semakin turun imannya? Alhamdulillah. Berarti iman kita selalu naik. Ya, takwa kita kepada Allah selalu naik. Jangan lupa ya memperbanyak zikir, memperbanyak baca istighfar, karena istighfar itu akan meruntuhkan dosa-dosa kita ya. Bagaimana istighfarnya?
Kita bareng-bareng istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu kita sama Allah itu sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, sampean dan saya semua, sebelum roh ditiupkan kepada badan kita ketika masih kita itu berada di rahim ibu, Allah itu mengikrar kepada kita. Ingat apa tidak? Ingat apa tidak? Tidak. Bagaimana kata Allah? Alastu birabbikum. Apakah kamu percaya kalau aku ini Tuhanmu? Begitu. Ya. Nah, lalu dari mana kok saya tahu? Dari Al-Qur'an. Allah mengingatkan kita melalui Al-Qur'annya. Saya manusia biasa, sampean juga manusia biasa. Salah dan luput itu Masya Allah memang sudah luar biasa kalau buat saya. Ya, tetapi mah jangan salah terus. Ya, itu mah disengaja. Alastu birabbikum kata Allah, apakah kamu percaya kalau aku ini Tuhanmu? Ya. Luar biasa ikrar. Kemudian sampean semua termasuk saya ini menjawab, qalu bala syahidna ya Allah. Saya percaya ya Allah jenengan niku pangeran kula. Gitu. Jadi kalau sampean semua ingat kepada itu, insya Allah iman kita itu akan naik. Karena saya yakin semua manusia itu akan kembali kepada Allah alias mati. Ya. Mati itu adalah rahasia Allah. Tidak pernah diberitahu kapan, di mana, tanggal berapa, itu tidak ada yang tahu. Takut apa tidak dengan kematian? Takut. Termasuk saya. Ya. Nah, kalau takut biasanya dengan mati, biasanya iman kita, bertakwa kita kepada Allah itu semakin meningkat ibadah kita. Tetapi kalau sudah tidak takut akan kematian, itu hati-hati sebagai manusia. Ya. Zaman sekarang sudah banyak yang viral dengan ketidakhati-hatian karena imannya merosot. Apa yang viral sekarang? Ferdi Sambo, betul. Derajatnya Ferdi Sambo oleh Allah diturunkan jebret. Begitu. Langsung drastis habis. Gara-gara membunuh yang namanya Joshua. Nah, kenapa kok bisa membunuh? Karena imannya tipis. Iya. Oh iya, itu semua ada alasannya. Tapi kan yang jelas poinnya iman. Memang ada alasannya. Alasannya ya mungkin dapat fitnah. Tak dari siapa aku nggak tahu lah soal itu ya. Seperti itu. Ada pula kalau Allah sudah mau menaikkan derajat kita. Cuma satu hari nyanyi di depan Bapak Presiden. Ya. Siapa itu? Siapa? Ada yang tahu? Farel.
Farel itu anaknya orang biasa tuh Bu, bukan anak orang kaya. Ya, anak orang biasa ya seperti saya, tetapi alhamdulillah Allah mengangkat derajatnya. Sehingga Bapak Presiden kita ini mengundang Farel bernyanyi di istana ketika 17 Agustus. Namanya langsung melejit viral dan alhamdulillah ekonominya sekarang mapan. Mudah-mudahan Farel terus mapan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita semua gitu. Rezeki, maut, jodoh itu adalah rahasia Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Kita ini cuma pinjam ya. Nih sampean-sampean nih yang lagi pegang HP nih. Nih banyak YouTuber ini. Semua ini ingat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Sang Pencipta. Apa sekecil apapun yang kita perbuat, baik itu buruk, baik itu yang bagus, semua ada catatannya. Yuk kita dari sekarang tingkatkan iman kita kepada Allah. Buanglah yang pikiran buruk-buruk, tingkah laku yang buruk. Seperti itu. Selalu beribadah, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan ya. 5 waktu jangan ditinggalkan, itu syariat Islam ya. Jangan sampai lupa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harapan saya jangan bosan yang namanya ibadah. Ya. Semuanya. Ya. Jadi misalkan di hati kita, aduh mau ke majelis taklim kok males. Itu adalah setan yang ngebisikin. Aduh mau ke mushola kok males. Itu setan yang membisikin kita. Lawan. Kalau tidak kita lawan, nanti kita ini akan menemani yang namanya setan di dalam neraka. Betul? Seperti itu. Apakah di sini tidak yakin? Ada yang tidak yakin kalau kita ini mau kembali kepada Allah? Pasti mati semuanya. Nah, dan orang mati Bu, ibarat kata atau gambarannya kita pergi ke Surabaya. Ya, pergi ke Surabaya paling tidak ongkosnya itu harus megang 1 juta. Ya. Nah, kalau cuma bangsanya 200.000 itu kan cuma di tengah jalan, ya kan? Kemudian berjalan ke Surabaya itu kan namanya nekat, ya. Nekat alias konyol gitu. Kadang-kadang ada yang begitu, ada yang konyol, dosa mah bagaimana ntar katanya, orang dosa nggak kelihatan. Ya emang surga itu punya mama ente. Ya seperti itu, jangan ikut-ikutan yang tidak benar ya. Marilah kita tingkatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudzawiluha bainan nas. Enggak tahu. Ya. Wa tilkal ayyamu nudzawiluha bainan nas. Hari saya putar di antara manusia ya. Kalau diputar itu ya persis roda, ibu tahu roda kan, roda sepeda motor atau mobil itu putar, sama seperti kehidupan kita sehari-hari Bu ya. Kadang kita ya senang, kadang ya sedih gitu. Kalau hidup ini kita pikirin Bu begini, kok hari ini nggak ada lauk pauk ya gitu. Pikir itu pusing. Pusingnya kenapa? Yang penting kalau menurut saya jangan ikuti keinginan. Ya, jangan ikuti keinginan, itu kunci utama. Yang penting mencukupi kebutuhan. Contoh, hari ini kok pengen sate misalnya. Ya, padahal kan sate mahal.
Ya kalau banyak duit sih nggak mahal, kalau buat saya mahal Bu ya. Mahal, enak lagi gitu. Tetapi itu kan apa ya? Bolehlah kalau sekali-kali boleh. Mengikuti keinginan itu boleh, tapi jangan terus-terusan. Yang penting kita bisa kenyang. Misalkan cuma tahu atau tempe lauk-lauknya sama bayam, syukurin. Biar berkah hidup ini. Biar tidak selalu pusing. Ya. Wow, yang lain punya mobil, yang lain punya rumah, biarin. Ya kan? Kalau mau ikut-ikutan seperti itu, kita pusing sendiri. Itu punya siapa? Itu punya Allah. Orang hakikatnya kita sama. Sama-sama nggak punya apa-apa. Yang miskin diuji dengan kemiskinannya, dan yang kaya diuji dengan kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak yang kaya bilang, "Kamu sabar ya," katanya. Diusap-usap, "Kamu sabar." Katanya. Bagaimana nggak sabar? Memang keadaannya nggak ada gitu ya. Seharusnya yang sabar itu yang kaya. Kalau yang kaya mau ngapain, bahasanya saja dia ada duit, ya kan? Begitu. Mau nyogok biar nggak ketahuan, bayar, ya kan? Terus mau membunuh orang biar nggak ketahuan, bayar, ya. Tapi kan Allah Maha tahu, ya. Dibongkar oleh Allah semua itu sampai ketahuan. Seperti itu. Jadi itu nggak ada yang tidak tahu, semua tahu. Siapa yang ngasih tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepintar-pintarnya menutup bangkai pasti akan tercium juga, ya. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan harapan saya, kita, iman kita selalu naik, anak-anak kita menjadi anak yang pintar dan soleh. Kalau cuma pintar banyak Bu, ya banyak sekarang contohnya orang pintar tetapi keblinger, sombong, ya karena kepintarannya tidak benar, ya. Tetapi kan banyak suka, oh kalau banyak yang suka itu pintar, itu kaya, itu sama-sama setan namanya, ya. Sedangkan kekayaannya itu dari mana? Seperti itu. Kita ya walaupun bahasanya cuma makan sayur kangkung, sayur bayam, tahu tempe, ya sambal korek, sambal terasi, alhamdulillah kita bisa beribadah setiap hari, ya. Kalau mereka yang kaya-kaya Bu, jauh banyak yang jauh dari Allah. Iya, contoh banyak sekali. Kenapa? Saking sibuknya dengan harta dunianya sehingga tidak bisa merawat ibunya. Ibunya ditaruh ke pantai asuhan, pantai jompo. Padahal Bu, orang tua kita mendidik kita dari kecil, menggendong kita, pipis, semua orang tua kita yang merawat. Tetapi setelah kaya, ibunya ditaruh ke tempat panti asuhan, panti jompo. Dosa apa tidak? Ada juga yang tidak ditaruh ke panti jompo, pakai yang namanya pembantu. Padahal orang tuanya ingin dipegang anaknya, ingin kasih sayang anak. Seperti itu. Saking sibuknya dan gengsi kepada teman-temannya yang kaya, sama-sama kaya, ya seperti itulah kejadiannya. Punya anak yang tidak layak dilihat ditaruh ke panti asuhan karena gengsi kepada teman-temannya. Seperti itu. Ini orang kaya. Bahkan ada juga yang mengganti raut wajah, yang tadinya santo jadi cantik, yang tadinya laki-laki jadi perempuan. Hebat bukan? Duit berbicara. Kalau sampean punya duit, monggo. Ya, seperti itu tidak boleh. Ya, silahkan canggih, tetapi jangan
mengganti kodratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sebetulnya itu penyakit. Penyakit itu datangnya dari iman. Kalau iman kita oblak ya seperti itu kejadiannya, apapun jadi seperti itu. Ya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian, semua adik-adik, mbak-mbak, ning ini semua ya. Ya, jangan sampai seperti itu. Ayo takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah karena Allah itu yang menciptakan kita semua dan kita akan kembali kepada Allah pada akhirnya. Kita dari tanah akan kembali kepada tanah. Betul? Ya, ingat jangan sampai kalau misalkan sampean pingin berbuat atau pengen kaya, mau nyolong misalkan, mau korupsi misalkan, mau ngejudi misalkan, mau minum, ya, usap dada, astagfirullahaladzim, ingat kepada Allah. Itu jangan putus dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah selamat dunia akhirat, karena imanlah semuanya jadi selamat. Iman kuat kita selamat. Tapi kalau iman tidak kuat, ada lagu. Gila, emang kamu gila. Lucu, kamu memang lucu. Hebat, kamu memang hebat. Kuat, kamu memang kuat. Tetapi kau tak akan mampu melawan kekuatan Tuhan. Ya, betul. Gila, kamu memang gila. Gokil, kamu memang gokil. Ya, gila, bener-bener gila dan lucu, memang bener-bener semuanya dikuasai. Ya, mentang-mentang kaya. Itulah kalau iman sudah bobrok seperti itu. Tetapi kuasa Allah Subhanahu wa taala semua kasih tahu sama Allah. Silakan orang lain tidak tahu pertamanya, pada akhirnya pada tahu keburukannya. Bagaimanapun saja dengan berpakaianmu, bagaimana saja dengan kelakuanmu, Allah Maha tahu. Ya, kita tidak bisa mengelak. Ingat, ya, ingat kepada Allah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah makan makanan yang haram. Itu akan mempengaruhi pikiran kita. Ya, makan makanan haram. Ya, seperti itu. Jauhi narkoba, jauhi. Ya. Sifatnya yang haram-haram itu nyolong, ya. Jangan sampai. Karena itu akan mempengaruhi pikiran kita. Menjadi gila. Memang kamu gila. Jadi ayolah kita jaga yang namanya 9 lubang di tubuh kita. Ada 9 lubang di tubuh manusia yang wajib kita jaga. Jangan banyak ternoda. Lalu yang mana? Mata kita ada 2. Kuping kita lubangnya ada 2, hidung kita ada 2 lubangnya, mulut kita ada 2, yang 2 lagi bagian sini nih. Ya, nggak berani, itu ada 2, jaga, ya, jangan sampai banyak ternoda. Kalau pingin sampean tempatnya di neraka, di surga. Tapi kalau sampean pingin di neraka, silahkan, terserah Anda. Ya, seperti itu. Saya kira cukup demikian dulu, karena ini masih ada acara yasinan, tahlilan ya.
Nah, untuk sedikit tausiahnya ya sekian dulu, sampai jumpa lagi di Jumat yang akan datang. Selanjutnya marilah kita bacakan Yasin dan tahlil ya. Dan tahlil saya dipersilakan kepada Pak Ustadz Abdul Rahim, dan Yasin nanti dipimpin oleh Ustadz dan juga atau Kiai Haji Daryono. Demikian dulu dari saya, sedikit tausiah atau pencerahan hati. Apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun yang luput, itu datangnya dari saya pribadi. Apabila ada yang benar, itu datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pisang di daun kedelai. Jangan bilang-bilang kalau aku permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.